Oke, kamu kan suka kulineran Suka ya. dong. Suka makan seafood nggak sih? Seafood suka, apalagi makan kerang nih. Kerang saus Padang, ya Aduh, kan? jadi Dimakan lapar orang ya. Padang. Sama orang Minang. Lapar lagi. Jadi lapar. Ini Eh. tapi ya, kamu tahu nggak sih kalau makan kerang kan biasanya kulitnya kita buang. Padahal tahu nggak? Ternyata kulit atau cangkang kerang ini bisa dikreasikan menjadi kerajinan yang keren loh. Wah, kreatif banget ya. Aku Kreatif juga baru tahu loh banget. ternyata dari sesuatu yang dianggap sampah atau limbah bisa menjadi produk yang menarik. Betul sekali. Daripada penasaran, kita langsung simak saja informasinya. Ini dia Kemilau Kerajinan Cangkang Kerang. Indonesia tidak hanya terkenal dengan kekayaan budaya, tapi juga dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk hasil laut. Salah satunya adalah kerang yang disukai banyak orang karena kelezatannya. Tak hanya menjadi hidangan penggugah selera, kerang juga bisa dikreasikan menjadi kerajinan bernilai seni tinggi. Di tangan-tangan kreatif, cangkang-cangkang kerang bisa disulap menjadi beragam bentuk menarik dan indah. Nurhandiah Taguba adalah salah satu dari sekian banyak sosok kreatif di tanah air. Ia telah lama menekuni usaha cangkang kerang dan mendirikan usaha mengusung merek kerang multidimensi. Galeri sekaligus tempat usahanya terkenal dengan sebutan Istana Kerang, dipenuhi aneka ragam kerajinan berbahan kulit kerang dengan desain menarik dan artistik. Ragam bentuk kreasi cangkang kerang telah dibuatnya, mulai dari pernak-pernik, lampu hias, kursi, hingga perabotan mewah. Produk pertama yang dibuatnya adalah wadah berbentuk mangkok. Waktu itu kami bikin mangkok. Jadi mangkok itu memang justru knowledge yang sangat dasar dari kerajinan kerang ini, di mana kalau kulit kerang dimasak dalam kondisi tertentu, kemudian juga dia dilunakan atau dibumbuin dengan kondisi tertentu, dia akan menghasilkan kulit kerang yang lunak seperti tape dan bisa digabung-gabung kemudian dicetak gitu. Lalu kami coba bikin mangkok dan itu diterima oleh customer kami di negara-negara tujuan seperti Filipina dan Hong Kong. Kulit atau cangkang kerang yang menjadi bahan baku usaha didapatnya dari para nelayan yang semula sempat tidak percaya bahwa gundukan sampah cangkang kerang itu dapat bernilai ekonomis. Ya, pada saat itu kulit kerang, utamanya kulit kerang simping itu belum dimanfaatkan di pinggiran laut. Jadi ketika kami mengajak mereka untuk, kata saya ingin beli karena mereka kan harus mengkemas, kemudian juga memilih bukan yang pecah, bukan yang terlalu kotor harus dibersihkan gitu. Mereka tidak yakin sehingga kami tinggalkan uang tanda jadi gitu supaya mereka yakin. Untuk membuat kerajinan dari cangkang kerang memerlukan kreativitas, ketekunan, dan keuletan. Cangkang atau kulit kerang dicuci terlebih dahulu hingga bersih, kemudian dikeringkan dalam suhu ruangan, lalu dipilah. Setelah itu diproses sesuai peruntukannya. Ada yang digunting, dibakar atau dipanaskan, dan ada juga yang diwarnai. Untuk membuat satu karya dari cangkang kerang membutuhkan 600 hingga 12.000 keping cangkang kerang, tergantung model dan ukurannya. Seluruhnya memerlukan waktu 2 minggu untuk kuantitas sebanyak 100 unit. Sedangkan untuk kuantitas sebanyak 1.000 unit membutuhkan waktu 1 bulan. Lamanya waktu pengerjaan itu tidak hanya disebabkan karena kerumitan dan detailnya, tapi juga proses membersihkannya. Kulit kerang darah misalnya yang memiliki warna asli agak kehitaman harus direndam dulu selama 2 minggu hingga menjadi bersih putih. Sebetulnya sangat mudah sama dengan merawat produk-produk lainnya. Kayak misalnya untuk lampu-lampu yang permukaannya mengkilap, licin, itu misalnya kena debu, itu memang nggak terlalu terlihat debunya. Tapi kalau mau dielap pakai lap kering nggak masalah. Bahkan misalnya dielap dengan lap basah dengan deterjen pun nggak masalah. Bahkan lampu-lampu yang sangat rumit yang bentuknya bunga mawar itu dari kulit-kulit kerang yang bergerigi,
itu seandainya dia ditempatkan di tempat yang berdebu, kemudian 1 tahun atau 2 tahun terkena debu, itu dicelupkan ke air deterjen juga nggak masalah. Karena yang kami lakukan di sini dalam teknik pembuatannya tidak hanya dengan lem. Mungkin kalau hanya dengan lem biasa dia akan terlepas ketika kena air. Tapi kami coba lapisi dengan semacam cairan plastik sehingga dia kuat. Selain indah dan menarik, kerajinan dari cangkang kerang sangat mudah perawatannya. Kemilaunya pun dapat bertahan lama. Di tangan-tangan kreatif, sesuatu yang tak terpakai bisa menjadi barang bernilai, bahkan dari limbah menjadi indah.